Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022, terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, dan epistel dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Diikat oleh topik atau tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, manaonna porsuk songon si ihuton Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis tanggal 23 Oktober 2022, dihubungkan dengan topik minggu ikut menderita sebagai prajurit Kristus.
Saudara, Paulus menunjukkan surat ini kepada anak rohaninya, Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai pemimpin jemaat uluan Nihuria Efesus. Jemaat Efesus terletak di salah satu kota pelabuhan internasional, pusat perkembangan baik budaya, perdagangan, pusat ekonomi, dan juga hubungan dengan luar negeri. Banyak kekurangan dan kelemahan Timotius. Timotius itu terpanggil pada usia yang sangat muda belia, pada umur 15 tahun. Tentu sangat miskin dalam pengalaman, pengetahuan, dan apalagi dalam kepemimpinan jemaat. Ditambah lagi ada kelemahan karena kurang sehat secara jasmani. Pencernaannya terganggu dan tubuhnya sering lemah. Padahal pelayanannya sangat sibuk, baik siang maupun malam. Dia sangat membutuhkan kesehatan yang prima sebenarnya. Di Efesus banyak penyembahan-penyembahan berhala. Demikian juga paling mendesak munculnya berbagai-bagai guru-guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Itu sebabnya Paulus sungguh-sungguh prihatin sekali terhadap tantangan yang dihadapi oleh Timotius, dan Paulus berusaha semaksimal mungkin untuk membekali Timotius agar bisa kuat bertahan dalam segala tantangan hidup serta gangguan pelayanan yang dihadapinya. Saudara, Paulus tidak hanya mempersiapkan Timotius dengan pembekalan terhadap pengajaran teologi Kristen atau pengetahuan agama atau iman, tetapi Paulus di awal suratnya ini, yakni ayat 3, justru mempersiapkan Timotius agar bersedia menghadapi resiko pelayanan yang amat berat, yakni ikut menderita. Agar bisa bertahan dalam penderitaan, Paulus mendorong Timotius meniru kehidupan prajurit, atlet atau olahragawan, juga petani. Saudara, kalau disebut meniru kehidupan prajurit, apa artinya? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Gambaran kedua, meniru olahragawan, atlet yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menuruti peraturan-peraturan yang sudah ada. Gambaran ketiga, meniru petani yang harus bekerja keras, tetapi kerja kerasnya tidak akan sia-sia, sebab dia sendirilah yang pertama sekali menikmati hasilnya. Saudara, tentu apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius ini bukan sesuatu yang mudah, yang enteng, apalagi kesiapan untuk menghadapi penderitaan ini. Tetapi Paulus memberi kunci bahwa untuk mampu menjadi kuat dan bertahan dalam segala bentuk cobaan, penderitaan, maka pada ayat 8, ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Bagi Paulus, inilah yang menjadi pusat pemberitaannya. Dan inilah yang menjadi kunci daripada kekuatan kita memberitakan Injil. Yesus yang bangkit, itulah yang menjadi muatan Injil yang dia beritakan. Karena dan untuk pemberitaan Yesus yang bangkit inilah Paulus mengatakan harus menderita. Tangannya dibelenggu dengan target agar orang lain yang menerima pemberitaannya juga ikut menerima keselamatan. Paulus yakin bahwa jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi meski kita tidak setia kepada Yesus itu akan tetap setia kepada kita.
Pengajaran Paulus inilah yang mendasari topik minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022, dihubungkan dengan topik minggu ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bagaimana sikap kita agar mampu menghadapi penderitaan manauna porsuk sebagai pengikut Kristus? Pertama, jadilah kuat di dalam Kristus. Ayat 1. Saudara, sama seperti Timotius, kita juga, siapapun kita ini, selalu menghadapi tantangan besar dalam hidup kita sehari-hari toh. Banyak yang melemahkan semangat kita, banyak yang membuat kita kecewa, menggerutu dalam hidup ini. Bahkan depresi, tertekan, stres. Mereka yang bekerja di berbagai-bagai instansi, baik instansi negara swasta, sering mengalami stres karena merasa dirinya tidak diperdulikan, tidak dihargai, selalu disepelekan. Usul kenaikan pangkat dan jabatan atau kenaikan karirnya ditolak. Juga mereka-mereka yang saat ini sedang membuka usaha sendiri, Mar33, pakaian, makanan, air minum, dan lain-lain, sering membuat mereka tidak semangat karena tidak berkembang usahanya, tidak laris-laris, tidak laku. Mereka-mereka yang melayani di jemaat juga banyak tantangan. Para pelayan tidak saling mendukung, bahkan saling menuduh. Pemimpinnya pilih kasih, memereng-mereng bohi, dan lain-lain. Banyak masalah di jemaat atau dalam pelayanan gereja. Demikian juga dalam rumah tangga. Banyak persoalan yang membuat kita tidak merasa damai, tidak ada sejahtera, selalu kecewa. Kenapa? Suami dan istri tidak saling mempercayai, sering gutur-gutur bersoal, tidak akur. Anak-anak sering merasa tidak sejahtera, tidak betah di rumah. Kenapa? Karena menurut anak-anak ini, orang tua mereka tidak bisa menjadi tiruan atau teladan supaya mereka hidup dalam damai. Apalagi ditambah lagi dengan soal-soal pendidikan yang tidak selesai-selesai, hubungan dengan pacarnya yang terkendala, lamaran kerjanya yang ditolak, dan lain-lain. Anak-anak banyak yang menderita. Saudara, kepada kita pun saat ini Tuhan berfirman seperti kepada Timotius, "Hai anakku, jadilah kuat." Dalam bahasa Batak Toba, ale anaha margogo maho. Apa artinya ini? Saudara, kekuatan atau gogo di sini dalam bahasa Yunani dipakai endinamo, yakni kekuatan khusus yang bukan dari dalam diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang berasal dari luar diri kita, dari Allah sendiri. Kekuatan diri sendiri tidak bisa membuat kita mampu margugu bertahan dalam semua tantangan-tantangan hidup ini. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang memberi kita ketahanan mental, berhikmat menghadapi semua tantangan-tantangan hidup ini. Orang yang tidak memiliki endinamo atau kekuatan yang dari luar dirinya, yakni dari Tuhan ini, tidak akan mampu dan margogo dikala dia menghadapi tantangan. Dia akan mudah putus asa, semangat kerjanya akan hilang pudar, dan tidak akan mengalami perkembangan apa-apa dalam hidupnya. Tetapi orang yang endinamo, orang yang kuat namargogo di sini, yang berasal daripada Tuhan, maka apapun tantangan yang dihadapinya, semangatnya tetap kuat. Segala-galanya dapat dilakukannya, dia tetap bersabar dan mau melakukan apa saja yang dapat dia lakukan, dan itu akan membuahkan hasil baginya. Pengajaran yang kedua, bagaimana agar kita endinamo, margo, kuat menghadapi penderitaan? Ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saudara, Paulus mengajarkan bahwa agar kita bisa kuat, margogo, marilah kita meniru, meneladani, bersikap seperti ketiga-tiga profesi berikut ini. Pertama, tirulah prajurit.
Saudara, seorang prajurit itu setia, taat, dan tunduk sepenuhnya kepada perintah atasan yang menyuruhnya. Seorang prajurit itu harus mau rela dengan sukacita mengorbankan dirinya, waktunya, dan semua kemampuannya untuk komandan yang memperkerjakannya. Sikap dan kemauan serta tuntutan yang seperti inilah yang sekarang disodorkan oleh Paulus kepada kita semuanya pendengar khotbah ini, yakni pengikut Kristus, agar kita rela melakukan segala sesuatunya. Kita mau taat dengan senang hati melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Kristus kepada kita, supaya kita menjadi prajurit Kristus. Dialah pimpinan kita, uluatak dalam segala kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kemudian kedua disebutkan oleh Paulus di sini, tirulah olahragawan atau atlet. Saudara, seorang olahragawan harus memiliki disiplin yang kuat, mengikuti aturan-aturan yang berlaku selama dalam pertandingan itu. Seorang olahragawan atau atlet harus selalu aktif dan proaktif menjaga dirinya, menjaga kesehatannya agar tetap fit. Jika dia bisa menjaga dirinya seperti itu, dia pasti akan menang dan akan tampil sebagai juara. Saudara, disiplin seperti inilah juga yang harus hidup di dalam diri seorang pengikut Kristus. Dia harus mampu menjaga dirinya, menjaga hidupnya, kekudusannya, perilakunya. Dia harus mampu melawan praktik-praktik yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Paulus mendorong kita juga, tirulah seorang petani. Saudara, apa yang bisa kita tiru dari sikap seorang petani? Seorang petani itu adalah seorang yang gigih, tekun, dan sabar. Dalam bahasa Batak Toba, padut, benget, jalan nunut. Nah, 3 kata-kata ini jarang kita dengar toh. Padut, benget, nunut. Di dalam diri seorang petani selalu hidup pengharapan akan mendapat hasil atau buah dari apa yang ditanamnya, diusahakannya, dikerjakannya, diperjuangkannya. Meski dia capek, lelah sekali, dan tanamannya belum juga berbuah, belum juga menghasilkan sesuatu yang diharapkan, tetapi si petani itu tidak akan pernah putus asa dan madele, tidak akan berhenti bertani. Dia tetap bekerja. Ini yang disebut dengan nunut jala padut. Saudara, meski harus mengalami hujan atau panas, sinar matahari, cuaca yang buruk, yang tidak mengenakan, tubuhnya gerah, bahkan menghadapi juga hama-hama tanaman, maka si petani itu akan tetap enjoy, penuh damai, sejahtera dalam hidupnya, Bapak Ibu. Saudara, sikap seperti inilah yang ditanamkan kepada kita seluruhnya, baik jemaat biasa maupun para pemangku jabatan gerejawi. Mari kita tekun, gigih, berusaha keras, padut, nunut, bersabar dalam segala pelayanan-pelayanan dan kehidupan kita. Maka kita akan kuat, tahan menderita, berpengharapan, tidak akan pernah putus asa. Sehebat apapun tantangan penderitaan yang harus kita hadapi, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Pengajaran yang ketiga, banyaklah mendengar dan menyebar firman. Ayat 2 dan ayat 7. Saudara, resep lain yang diajukan oleh Paulus agar Timotius kuat dan bertahan menghadapi segala pergumulan adalah agar banyak mendengar firman Tuhan. Sebagaimana ayat 2 dan ayat 7. Saudara, ini perlu kita aplikasikan juga di dalam diri kita saat ini. Apa yang kita harapkan dari firman Tuhan itu? Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Saudara, inilah kuasa atau kekuatan yang kita dapat temukan dari firman Allah. Itu orang yang selalu rajin mendengar firman, mendengar khotbah, renungan, baca Alkitab, maka imannya akan kuat, tegar dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan-cobaan hidup, baik mental jasmani, mental rohaninya akan senantiasa kuat. Semangatnya tidak akan pernah pudar. Mazmur 119 ayat 105 menegaskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di saat hidup kita diperhadapkan dengan 1001 macam masalah, dunia ini bagi kita serasa gelap, kabur. Tidak ada yang memberi pertolongan bagi kita. Masa depan kita sepertinya suram menurut kita. Maka di saat seperti itulah firman dan suara Tuhan memberi kita terang, pelita lampu cahaya, sehingga hati kita mulai bersinar lagi, mulai bersih lagi, terang lagi, tidak lagi kalut. Ada jamahan Tuhan yang membuat hati kita, hidup kita, sehingga timbul kembali pengharapan baru. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita tinggal di dalam firman. Dan firman juga tinggal di dalam diri kita, supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita hidup dalam firman, maka hidup kita akan mekar, tampil sebagai pemenang, sanggup menghadapi apapun yang memberondong hidup kita tanpa pernah mau menyerah. Amin. Saudara, selain itu Paulus juga berpesan pada ayat 2 dalam khotbah kita ini, agar dengan senang hati kita menyebarkan firman. Dalam ayat 2 itu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, inilah juga tugas kita semuanya. Sebarkan firman Tuhan ini. Ini bukan hanya tugas para penatua saja, pendeta saja. Semua kita harus terlibat menyebarkan. Dengan demikian kita mempercayakan firman itu kepada orang lain. Gereja dan jemaat Kristen harus mampu melipat gandakan, memultiplikasi para pemberita firman. Dari Paulus mulanya ke Timoteus, terus ke kita sekarang, dan dari kita kepada orang lain. Jangan tahan-tahan firman itu hanya untuk diri kita, Bapak Ibu. Harus dikembangkan kepada orang lain. Mulai dari diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada tetangga kita dan teman-teman kita dimanapun kita berada. Inilah ciri-ciri khas gereja kita dan orang Kristen, yakni kita itu adalah gereja yang misioner. Dan orang Kristen harus mau training for trainers. Kita harus mau dididik menjadi pendidik rohani. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Supaya dengan demikian semakin banyak orang Kristen yang misioner. Pengajaran keempat, selalulah mengingat Yesus yang bangkit. Ayat 8 sampai 13. Saudara, Paulus menyarankan kepada Timotius yang lemah, yang banyak kekurangannya dalam pelayanan, yang masih usianya muda belia, yang belum banyak pengalaman dalam pelayanan, serta yang pencernaan dan kesehatannya sering terganggu, agar selalulah mengingat Yesus yang bangkit. Saudara, Paulus menulis pada ayat 8 ini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalimat ini dalam versi bahasa Yunani ditempatkan dalam bentuk present imperatif. Artinya perintah atau suruhan dalam waktu sekarang, waktu saat ini, setiap saat. Saudara, mengingat-ingat Kristus yang bangkit itu harus setiap saat, dalam segala kondisi hidup, baik dalam sukacita, banyak berkat, maupun sedang berduka, tergugut, pedih, hacit,
mengingat-ingat kebangkitan Yesus itu jangan pernah lupa. Mengingat-ingat kebangkitan Yesus mengarahkan kita kepada kemenangan Yesus. Kuasa Yesus yang mengalahkan kematian dan yang memberi keselamatan, kekuatan, dan power rohani bagi kita. Peristiwa kemenangan Yesus inilah yang harus membayang-bayangi diri kita, Bapak Ibu, yang harus muncul dan tampil setiap saat dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Kalau ini yang selalu tampil dalam pikiran kita, maka kita akan terus bersuka cita memiliki damai sejahtera dan pengharapan. Tidak ada lagi rasa takut dalam hidup ini, rasa pesimis hilang. Bahkan kita juga akan didorong mau bersedia dengan penuh damai sejahtera meski harus menghadapi pergumulan, penderitaan, meski tarate terbelenggu seperti Paulus oleh berbagai-bagai kemelut dan penderitaan hidup. Kita siap menghadapinya. Kita tidak akan pernah menyangkal Kristus seperti ayat 12. Apalagi kita harus menghadapi konsekuensi iman ketika kita di kantor dipermalukan. Apabila kita kehilangan jabatan, pangkat, kedudukan, kehilangan mata pencaharian, sampai akhirnya kita harus menjadi miskin secara material, harta. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita saat ini. Apa yang selalu terbayang-bayang dalam pikiranmu, dalam ingatanmu, dalam hatimu, yang mengisi pikiranmu setiap saat? Apa yang mengisi relung-relung hatimu dan batinmu selama ini, Bapak Ibu? Apa? Uang, hepengdu, jabatan yang tinggi di kantormu belum kamu capai? Belum punya pahoppu dari putra atau putrimu yang sudah nikah? Adat nigelengmu nasut tulus dope? Nah, inikah yang mengisi relung-relung hatimu yang terdalam ini? Jika hal-hal ini yang mengisi, memenuhi pikiranmu, kamu akan terus holsoan, kecewa, akan hilang damai sejahtera. Jangan izinkan hal-hal sedemikian tampil dan mengisi, menguasai pikiranmu, hatimu. Ini sangat-sangat merusak pikiranmu. Pikirkanlah kemenangan Yesus dalam dirimu. Itulah yang menjadi kemenanganmu juga. Meski impianmu belum tercapai, kamu akan tetap diberi Tuhan ketabahan, kesabaran. Amin, Bapak Ibu. Saudara, semoga kita mampu bertahan dalam iman. Hayatilah seruan topik minggu ke-19 sesudah Trinitatis ini. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022 dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, agar semakin banyak orang yang bersedia ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Manaon na porsuk songon si ihuton Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar kita semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.